padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Jumat 27 Juni 2025. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 3 sampai dengan 7. Doa dan permenungan kita akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa, angku, hati, dengki. Sang penghibur rumah tangga, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, pada hari raya yang suci ini, kami datang kepadamu dengan hati yang haus akan kasih-Mu. Kami ingin tinggal sejenak dalam keheningan, menatap hati kudus Putra-Mu yang terluka karena cinta. Tuntunlah kami dalam merenungkan sabda-Mu hari ini. Bersihkanlah hati kami, agar kami mampu menyelami kedalaman belas kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Bab 15 ayat 3 sampai dengan 7. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan, Yesus memperkenalkan wajah Allah yang berbeda dari yang dikenal oleh banyak orang pada zamannya. Bukan Allah yang menghukum, tetapi Allah yang mencari dan mengangkat. Ia meninggalkan 99 ekor domba di padang gurun dan pergi mencari yang hilang sampai ia menemukannya. Dalam dunia yang logis dan penuh hitung-hitungan, ini adalah tindakan yang tidak masuk akal. Siapa yang akan meninggalkan 99 lalu pergi mencari yang satu? Tapi inilah cinta yang keluar dari hati kudus Yesus, cinta yang terkesan gila oleh belas kasihannya yang tidak pernah menyerah. Ia tidak menunggu kita suci dulu baru dicari. Ia tidak menunggu kita benar dulu baru didekati. Tetapi ia datang saat kita hilang, saat luka, saat lemah, dan ia memanggul kita di pundaknya, membawa pulang dalam sukacita. Hati kudus Yesus adalah simbol cinta yang dilukai, namun tetap memilih untuk mengampuni dan mengasihi. Di dalam hati kudus, kita melihat Allah yang menderita demi menyelamatkan, Allah yang tidak tinggal di takhta surga, melainkan turun ke lembah penderitaan manusia. Darah dan air mengalir dari hati itu sebagai sungai rahmat untuk dunia yang haus akan kasih. Hati yang ditikam bukan karena gagal, tetapi karena mencintai tanpa batas. Ketika kita menatap dunia hari ini, apa yang kita lihat? Perang yang tidak kunjung usai, dari Gaza hingga Sudan. Kebencian yang membakar di media sosial dan jalanan. Bangsa-bangsa yang berseteru, gereja-gereja terpecah, anak-anak kelaparan, pengungsi mencari tempat yang aman, orang sakit yang sepi di rumah-rumah sakit, mereka yang di perantauan menahan rindu sambil bekerja keras demi kesejahteraan keluarga. Lalu, di mana Allah dalam semua ini? Jawabannya adalah, Ia ada di tengah-tengahnya. Dalam setiap tangisan, ada gema dari hatinya. Dalam setiap luka manusia, ada denyut dari luka hati Yesus sendiri. Yesus bukan hanya tahu penderitaan kita, tetapi Ia telah menanggungnya. Hati kudus Yesus terus berdebar bagi dunia.
tidak menyerah meskipun dunia sering menolak kasih-Nya. Ia mengetuk pintu-pintu hati yang beku, menunggu satu jiwa kembali, hanya satu. Lalu surga pun bersorak ketika menemukan yang satu itu. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Yesus memanggil kita untuk bukan hanya merenungkan kasih-Nya, tetapi menjadi wajah kasih itu bagi dunia. Jika dunia keras, jadilah kelembutan. Jika dunia terbagi, jadilah jembatan. Jika dunia berperang, jadilah damai. Jangan tunggu menjadi sempurna untuk mencintai. Cukup datang kepadanya dengan hati yang terbuka, dan biarkan hatinya membentuk kita menjadi terang bagi yang hilang. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, hari ini mari kita biarkan hati kudus Yesus menjadi rumah bagi jiwa kita. Di dalamnya ada ketenangan, ada pengampunan, ada kasih yang tak tergantikan. Dan marilah kita wujudkan kasih Yesus itu kepada semua orang yang kita jumpai dalam hari-hari hidup kita. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati para pemimpin bangsa-bangsa seperti hati-Mu. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati mereka yang sedang berperang seperti hati-Mu, yang mau semua orang hidup dalam damai dan cinta kasih. Yesus yang lembut dan rendah hati, bentuklah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk pertobatan orang berdosa dan perdamaian dunia. Ya Yesus yang Maha Pengasih, Engkau tidak menyerah mengejar yang tersesat. Jamahlah hati kami yang keras, dan ubahlah dunia ini yang penuh luka menjadi taman pengampunan. Berikanlah rahmat pertobatan bagi semua orang yang menjauh dari-Mu, dan tanamkanlah benih damai di tengah bangsa-bangsa yang saat ini masih saling membenci. Hati kudus Yesus, Raja Damai, dengarkanlah doa kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk persatuan gereja-gereja Kristus, Tuhan, Engkau menderita agar umat-Mu menjadi satu. Singkirkanlah tembok-tembok perpecahan di antara kami, dan tuntun kami menuju kesatuan iman dan kasih, agar dunia percaya bahwa Engkau sungguh hadir. Hati kudus Yesus, sumber kesatuan, dengarkanlah doa kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang sakit, Yesus tabib jiwa dan raga, kami serahkan mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berikanlah penghiburan, kekuatan, dan penyembuhan dari kasih-Mu yang tak terbatas. Jadikanlah penderitaan mereka sebagai jalan pengudusan. Hati kudus Yesus, penyembuh sejati, dengarkanlah doa kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang di perantauan, Tuhan, Engkau juga pernah menjadi pengungsi di Mesir. Lihatlah anak-anak-Mu yang hidup jauh dari keluarga, yang berjuang dalam sunyi demi harapan yang lebih baik. Lindungilah mereka, hiburlah dalam kesepian,
dan jadikanlah mereka berkat dimanapun mereka berada. Hati kudus Yesus, penopang mereka yang jauh, dengarkanlah doa kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud.